Oke, mari kita dengan segera mengisi live skenario dengan impian-impian dan target kita ke depannya. Sehingga kita bisa dengan seksama mengatur rencana matang untuk mewujudkannya. Agar kita semua semakin termotivasi, sekarang kita akan berbincang dengan Ibu Susan Ganpisyang, Star Master dan Leaders Club member, tentang bagaimana perjalanan beliau di Atomi. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Susan. Nah, sekarang saya mau berbincang sekaligus memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Susan. Boleh ya, Bu? Boleh. Oke. Bu Susan, saya penasaran dan pasti semua hadirin di sini juga penasaran, sebelum bergabung dengan Atomi gimana sih tentang cerita kehidupan Ibu? Boleh berbagi sedikit cerita nggak, Bu? Boleh. Oke. Semangat pagi teman-teman. Atomian. Saya punya fase kerja, ada 3 fase. 20 tahun pertama saya bekerja sebagai karyawan, manajer di 2 perusahaan, yang dimana juga kalau di hari Sabtu, kalau Senin sampai Jumat ikut perusahaan 2 perusahaan, di hari Sabtu saya jadi konsultan ya. Tapi ketika saya hamil anak pertama, 1 hari sebelum saya melahirkan, saya memutuskan berhenti jadi konsultan. Sejak saat itu saya tidak pernah lagi mendapatkan penghasilan sebagai profesional. Tetapi sebagai karyawan saya masih mendapat penghasilan, tetapi sayangnya 20 tahun kemudian di tanggal 6 Januari 2003 owner perusahaannya meninggalkan saya dan semua karyawan, sehingga sejak saat itu saya tidak pernah mendapatkan pesangon, saya tidak pernah mendapatkan gaji lagi. Saya berjanji saya tidak akan pernah mau menjadi karyawan gara-gara saya terluka sama bos saya. Lalu kemudian saya merintis sebuah usaha membuka toko yang dengan menjamin rumah satu-satunya waktu itu, sehingga di tahun-tahun selanjutnya setelah jatuh bangun, kemudian saya berhasil menjadi distributor sebuah provider dengan omset 12 miliar per bulan. Keuntungan yang saya dapat kurang lebih 200 sampai 300 juta. Sebagai pengusaha, tentunya itu adalah sebuah prestasi buat saya yang mantan karyawan, dan saya bisa mengumpulkan banyak aset ya. Tetapi sebagai distributor ada yang lebih tinggi, pabrik ya. Saya ketika kemudian pada tahun 2013 yaitu ada sebuah perubahan manajemen pabrik tadi, provider tadi, dia memutuskan yang tadinya di Surabaya ada 2 pemegang distributor dijadikan 1. Dengan cepat-cepat kami menjual, karena lawan kami adalah sebuah perusahaan yang besar nasional, kami putuskan menjual, yaitu kami punya dealership. Dan sejak saat itu kami memutuskan membuat 2 perusahaan baru. Yang pertama, perusahaan ini adalah perusahaan kayu, bergerak di bidang penggergajian kayu dan penebangan kayu. Perusahaan kedua adalah PT Sorong Jaya Berkat yang bergerak di bidang properti, dan saya ada investasi lahan 60 hektar. Dalam hal ketika saya kemudian menjadi sebuah kehidupan keluarga kami dalam titik yang sangat minus, di mana kegagalan di dalam bisnis kayu itu beruntun sampai kemudian aset kami yang lain ada 4 apartemen, 7 mobil, termasuk ketika kami kehilangan kendaraan saya, biasanya kan saya naik Mercy ya. Kemudian saya juga harus kehilangan sebuah aset, yaitu tanah senilai 6 miliar yang saya sangat sayangi di Royal Resident di Jalan Raya, harus hilang juga. Dan yang lebih fatal lagi, PT saya bangun di Sorong terpaksa lebih dari separuh saya harus jual, dan sisanya tidak bisa saya jual oleh karena berkasus di dalam kepemilikan. Tetapi saya pikir waktu itu sepertinya Tuhan tidak adil. Saya berusaha menjual tapi justru tidak dapat dijual. Itu cerita awal di titik minus
saya kemudian mempunyai satu pengharapan. Saya berharap ada satu pekerjaan yang bisa mengubah hidup keluarga kami. Kenapa? Karena di tahun 2016 suami saya karena stres keadaannya, gula darahnya tinggi, yang terganggu matanya. Sejak saat itu suami saya menjadi buta. Jadi kondisi itu menyebabkan karena suami saya orang IT, bagi dia sangat terpukul karena mata adalah orang IT kerja pakai mata pasti kan. Kemudian yang menjadi masalah lagi, 2 dari 3 anak saya, 1 terpaksa berhenti kuliah dari Beijing, yang 1 lagi berhenti dari S2. Yang 1 lagi yang paling kecil dibantu keluarga untuk menyelesaikan sekolah hukumnya. Di titik yang begitu berat, saya percaya ya bahwa janji Tuhan itu buat keluarga kami, bahwa sebagaimana Ayub, Tuhan bisa pulihkan kami. Begitu Ibu. Oke, luar biasa. Ya. Berarti ada Ibu ini mengalami ibaratnya 3 fase pekerjaan ya Bu ya. Ya, betul. Nah Ibu sekarang ini di posisi Star Master Leaders Club member ya kan. Ibu sudah berhasil menjalankan Atomi sampai saat ini. Dan saya pengen tahu nih, sebenarnya apa sih alasan Bu Susan pertama kali itu yang akhirnya memilih untuk bergabung bersama Atomi? Terima kasih. Sebetulnya saya awalnya tidak berminat dengan bisnis networking. Sebab saya pengusaha kayu dan saya juga pasti tidak punya pengalaman ya. Waktu itu saya punya teman kuliah yang waktu saya ambil S2 misiologi, beliau ketemu saya setelah kami berpisah sekitar 16 tahun. Waktu itu saya mau beli beras merah untuk suami saya, lalu kemudian dia minta nomor telepon saya. Jadi sejak itu waktu dia punya kerjaan sebagai MLM, dia tawarkan saya untuk ikut di salah satu acara MLM. Waktu saya datang, saya tidak tertarik karena saya tidak suka MLM. Waktu yang kedua, beliau menawarkan saya di mana akan segera buka sebuah mall online dari Korea. Saya ada sedikit tertarik, lalu saya datang. Ibu kenapa nggak suka MLM waktu itu? Karena saya tidak pintar jualan, saya akuntan. Oh, saya auditor. Oke. Jadi Biasa jualannya kayu dan perumahan gitu ya Bu ya mungkin kalau, ya. Kalau rumah kan gampang. Saya pikir kalau jual kapling kan gampang. Oke. Ya. Jual rumah gampang Bapak Ibu timbang MLM. Catat itu ya. Ya, lanjut Bu. Monggo lanjut. Jadi kemudian waktu itu ketika saya datang, Bapak yang ajak saya ini, waktu kami ikut acara belum mulai masih ada video. Saya sedang sedih duduk di belakang, saya itu mikirin utang saya. Sebab ada 18 aset saya yang ada di Jawa, di Surabaya, ada di 2 bank. Saya sedang harus menanggung 25 miliar utang ke bank. Wow. Oke, jadi waktu itu saya sedang berpikir gimana ya cara kembalikan utang 25 miliar. Saya harus punya penghasilan 1 miliar minimal, saya pikir begitu. Satu bulan 1 miliar. 1 bulan 1 miliar. Oh, iya, jadi iya, waktu betul, itu saya lagi merenung, kemudian pembawa acara tanya, apakah teman-teman yang ada di sini gabung di Atomi mau dapat penghasilan berapa? Waktu itu yang jawab 25 juta, 50 juta, 100 juta. Waktu saya ditanya, saya duduk paling belakang, saya jawab 1 miliar. Wah, pembawa acaranya kaget gitu, teriak-teriak, saya lebih kaget lagi. Wah, berarti tidak ada berarti penghasilan. Saya pikir saya kan tidak ngerti apa-apa. Karena saya malu, saya berpikir saya mau pulang aja. Waktu itu sempat teman saya ini membawa odol dan sikat, saya ada beli 2 pasang, dua sikat, 2 odol. Saya makin ya lagi, saya nggak cocok kerja ini. Sebab saya tidak mau jual odol dan sikat, saya kan mantan bos. Masa saya jual odol dan sikat gigi? Saya tambah gak mau lagi kan. Iya betul. Ditambah lagi ketika saya merasa malu, saya bilang pulang aja Pak, pulang. Saya nggak mau, saya betul-betul nggak mau, saya bilang gitu. Nah, waktu kami pulang, karena belum apa-apa, acara belum mulai, kemudian turun tangga, mau turun tangga, tiba-tiba Bapak itu bilang, itu ada seorang leader hebat, lagi duduk sendirian. Waktu itu mereka berbicara dalam bahasa Inggris saya juga kurang bagus ya, tapi saya tertarik ketika beliau menunjukkan penghasilannya. Ada 300, saya hitung-hitung 300 juta lebih. Lalu saya bertanya, Mister,
apakah saya bisa seperti Anda, saya tanya. Karena saya nggak ngerti ini bisnis apa, saya nggak tahu. Tapi dia bilang, Anda pasti bisa. Saya kaget, seperti ada sesuatu kekuatan ya yang membuat saya, kok Mister tahu saya bisa, saya bilang begitu. Kan saya ini nggak ngerti apa-apa, saya bilang. Iya, dia bilang, kamu pasti bisa, bahkan kamu bisa lebih dari saya. Saya tambah kaget lagi. Lalu saya bilang, apa sebab Mister bilang saya bisa? Dia bilang, ingat, Indonesia penduduknya hampir 10 kali Malaysia. Jika saya, dia bilang, adalah bisa, kamu pasti lebih bisa. Seperti saya mendapatkan satu pencerahan. Ada orang yang begitu mempercayai saya, bahwa saya pasti berhasil di bisnis ini. Lalu saya minta nomor teleponnya. Itu ceritanya, kemudian saya memutuskan untuk kemudian mencoba, yaitu menawarkan teman-teman saya waktu itu ya, dengan melalui WA awalnya. Dari WA dulu dikumpulin gitu ya, teman-temannya. Saya coba WA mereka. Akhirnya kok gampang ya. Tapi kemudian saya masih kembali ke bisnis saya Mindset yang awal, di kayu. Saya masih urus. Jadi saya tidak bisa fokus waktu itu. Ya, sampai kemudian kurang lebih bulan Maret. Jadi Januari tanggal 16 saya ketemu beliau. Kemudian 2 kali lagi saya ketemu dengan leader-leader lain. Lalu kemudian saya memutuskan untuk menjalankan bisnis Atomi dengan fokus, meninggalkan semua alat berat saya, aset-aset saya di Kalimantan. Berarti itu mulai komit menjalankan bisnis Atomi tahun berapa Ibu Susan? Di tahun bulan April 2018. Bulan April 2018. Sepertinya belum lama ya Bapak Ibu sekalian, kurang lebih masih 5 tahun ke belakang ya. Di sini saya sedikit kesimpulan aja, baru pertanyaan kedua ini, bahwa Bapak Ibu jangan takut kalau punya hutang ya. Afirmasinya Bu Susan ini luar biasa loh. Di saat yang lainnya mentok afirmasi 300 juta, Bu Susan berani 1 miliar ya Bu ya afirmasinya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Susan. Baik, lagi saya mau tanya, apa saja sih yang sudah Bu Susan lakukan? Pastikan Bapak Ibu juga penasaran di sini. Bisa sampai di posisi ini, apalagi ada sejarah yang luar biasa berat seperti itu. Terus apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai posisi yang sekarang ini, Bu? Jadi ketika saya mengetahui bahwa suatu hari di bulan Maret ada seorang leader KL yang dia menceritakan bahwa lewat 5 orang dia bisa punya penghasilan 300 juta, saya tambah pusing. Bagaimana ceritanya 5 orang bisa ratusan juta? Saya kan bukan orang networking kan. Jadi saya merenung, gimana ceritanya ya 5 orang bisa jadi penghasilan segitu banyak. Lalu kemudian karena saya berlatar belakang sekolah agama, lalu kemudian saya mikir, seperti dikasih bayangan sama Tuhan, sebuah agama itu bisa kemana-mana. Wah, saya berpikir, wah berarti saya mau mencontohi bagaimana caranya agama itu punya murid, agama itu pemimpinnya punya rasul, kayak gitu-gitu ya. Saya pikir, wah dengan mengadopsi cara berpikir saya tentang agama, saya memulai dari rumah saya, ukuran 3x3 satu ruangan. Saya mulai WA teman saya panggil mereka, saya bilang saya bikin kelas ya, dengan setelah saya belajar dulu tentunya ya. Kelas apa waktu itu pertama yang Bu Susan bikin? Tentang yaitu apa itu Atomi, kemudian bagaimana cara hitung bonus, apa produk-produk Atomi ya. Lalu kemudian waktu itu yang terjadi teman-teman saya bilang gini, besok bawa orang lagi ya. Jadi tadinya misalnya 5 orang, besok mereka bawa lagi. Nah, jadi seperti saya buka toko kan harus betul-betul tertib dong. Kalau saya buka jangan buka tutup ya, itu nggak boleh ya. Nah, saya lakukan. Lalu kemudian setelah itu saya tanya lagi, ini kan mall online yang ada di berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia kan bukan Surabaya saja, saya bilang. Ada nggak di kota lain teman-teman kalian punya? Dari situ saya jadi menggali, mereka bilang ada Bu di Palembang, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di berbagai kota. Akhirnya saya kemudian memberanikan diri ya untuk pergi dari satu kota ke kota lain. Tapi perlu Ibu dan teman-teman ketahui, saya dari kecil tukang mabok. Mabok perjalanan. Iya. Dan saya ini kalau tahu aja dari kecil saya nggak pernah suka jalan-jalan. Kenapa? Sebab saya di Surabaya saya nggak pernah ke Gunung Kawi, Tretes, nggak pernah.
Karena saya itu tukang mabok. Oke. Tapi demi Atomy saya mau melakukan, walaupun saya mabok, ya. Saya berkali-kali saya itu mengalami mabok kendaraan, ya. Termasuk ketika yang paling parah waktu saya dari Ternate ke Tobelo. Saya sepanjang jalan saya mabuk sampai saya mau pingsan. Ya ampun. Ya. Bahkan ketika saya naik speedboat antara Ternate mau ke Tobelo kan harus nyebrang 2 jam, saya mabok sepanjang perjalanan. Wow. Iya. Jadi menurut saya suatu hal yang harus kita bayar. Walaupun keluarga saya bingung. Kenapa kamu bisa begitu katanya. Yang luar biasa lagi teman-teman tahu nggak, anak-anak saya itu bingung. Mama biasa naik Mercy. Kenapa mama bisa naik komuter katanya. Kenapa mama bisa naik busway katanya. Kenapa mama bisa naik bis ekonomi. Oke. Saya pernah tunggu di Jombang, tunggu bis ekonomi lewat supaya saya bisa pulang. Ya. Kemudian ya biasa. Strugglingnya ya Bapak Ibu ya. saya pernah juga yaitu naik kereta ekonomi. Oke. Kumpul dengan banyak orang. Padahal dulu saya naik turun Mercy. Tahu? Itu juga masih mabok juga Bu? Kenapa? Di perjalanan juga masih mabok juga di perjalanan? Saya selalu mabok. Tapi saya percaya itu harus saya bayar. Bahkan suatu hari ya, saya itu kan tahu bahwa Atomy itu kan bakal buka di Indonesia. Waktu itu kan saya pikir Papua dan Maluku gratis ongkos kirim. Iya. Jadi saya berusaha datang ke daerah situ kan, apalagi saya orang Maluku. Jadi saya pikir kalau saya bisa menolong orang-orang di Maluku dengan satu harga murah kan, saya pikir begitu, makanya saya mau ke daerah-daerah. Oke. Dan di suatu saat juga saya pernah perjalanan di satu pulau kecil demi untuk jelaskan Atomy. Ternyata waktu saya pulang nggak ada kendaraan kapal karena karam, saya harus naik perahu. Perahunya itu kemudian membuat saya hampir tenggelam karena satu perahu itu cuma isi 12 orang di ombak ya. Jadi saya berpikir ternyata untuk perjalanan saya itu menyebabkan saya merasa saya tidak bakal mundur, saya harus sukses di Atomy. Oke. Iya. Karena komitmen itu tadi ya Bu ya. Ya, tapi kemudian setelah COVID, saya memutuskan membuat Zoom meeting. Oke. Zoom meeting yang saya lakukan itu hampir setiap hari, di mana ada kelas hemohim, kelas kesehatan, produk kesehatan, kelas cara daftar, cara belanja, itu saya lakukan sehingga di saat COVID saya jadi Star Master. Wow. Oke, sungguh-sungguh hasil tidak mengkhianati usaha ya Bapak Ibu ya. Baik, Bu Susan, saya pengen tahu nih, kapan waktu tersulit Bu Susan selain harus mengalami mabok perjalanan ya tentunya ya. Kapan waktu tersulit Bu Susan saat menjalankan bisnis Atomy dan bagaimana sih caranya Ibu bisa bangkit dari kesulitan itu? Oke, jadi kalau mabok-mabokan bagi saya nggak bakal mundur dari Atomy, ya. Tapi yang membuat saya suatu hari saya mau mundur itu ketika Atomy buka justru. Waktu itu ekspektasi saya, income saya harus minimal 100 juta. Dengan saya capek-capek keliling, saya berharap seperti itu. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Waktu itu berapa Ibu? Kurang lebih 30 juta. 30 juta. Iya. Sehingga saya merasa down. Jujur aja. 30 juta Ibu Down. merasa down? Tidak merasa happy. Baik. Saya Jadi catat, waktu Bu. itu saya putuskan saya nggak mau keliling. Oke. Selama 2 bulan saya tetap di rumah. Dan hal lain lagi yang buat saya sangat terpukul ketika Atomy buka, komplain yang saya terima setiap hari bikin saya stres. Dari Atomy kantornya nggak bisa dihubungi, masalah pengiriman terlambat, banyak hal yang membuat saya jadi stres. Kemudian faktor lain lagi, ketika produk-produk yang belanja di luar negeri, ya itu semua bukan dikirim ke Indonesia, dikirimnya ke KL. Saya harus pulang pergi, berangkat pagi, pulang malam. Itu saya mesti lakukan beberapa kali. Kan barangnya banyak banget ya. Iya. Sehingga saya itu berpikir, capek juga ya berangkat pagi pulang malam, bawa itu barang-barangnya tim-tim saya. Tapi yang membuat saya sangat adalah terpukul waktu suatu hari, waktu saya minta sama leader KL kirim barang ke airport ya. Waktu itu yang terjadi dia nggak datang, dia kirim 4 dos gede. Bayangin saja saya mesti di airport dobrok bahasa Jawanya ya, duduk di bawah tanah minta tempat sama Burger King
Saya bongkar-bongkar karena takut kena bea cukai, kan sudah kena 2 kali ditangkap, harus bayar pajak ya. Saya mesti duduk bongkar-bongkar di situ. Saya ini mantan bos loh ya, saya itu harus duduk seperti itu. Wah, saya pikir ternyata susah banget. Sampai di Jakarta saya juga ketakutan untuk ditangkap lagi ya. Nah, dan karena apa? Saya sudah pernah sekali ya, waktu saya tidak mengerti bahwa bayar bea cukai itu harus di airport bisa, saya kira itu itu suap. Saya nggak mau, saya mau bayar di pemerintah, saya bilang gitu. Ternyata dia bilang saya nggak ngerti kan. Akhirnya saya disuruh datang lagi, 2 hari lagi saya datang ngambil koper-koper saya. Itu ternyata jauh banget di Jakarta Pucuk ya. Yang jadi masalah, waktu saya balik saya nggak ada kendaraan, berjam-jam saya tunggu di satpam, melas tau nggak. Jadi saya merasa ternyata kerja itu butuh perjuangan ya. Tapi yang membuat saya lebih terpukul lagi adalah suami dan mertua saya tidak menyetujui saya kerja atomi. Oh, Karena finally tidak menyetujui. Tidak akhirnya. menyetujui. Jadi ketika saya coba menjelaskan kepada keluarga saya, suami saya bilang kecap itu nomor 1 katanya. Dia malah marahin saya. Mertua saya juga tidak menyetujui saya kerja atomi. Jadi saya kemudian merasa mungkin ini selama 2 bulan ya, saya merasa mempertimbangkan. Saya bawa dalam doa, saya bertanya sama Tuhan apakah saya mundur apa terus ya. Lalu kemudian Tuhan kasih mujizat. Di 1 Januari 2019 ada mujizat di mana ada telepon dari Palembang ya, yang ternyata ngasih tahu selamat tahun baru. Lalu saya tanya, tim kamu ada yang diabetes, gimana hasilnya? Dia bilang bagus katanya. Suami saya mendengar, suami saya kan diabetesnya tinggi, 500-an. Lalu kemudian dia bilang apa itu katanya, hemohim. Saya bilang suami saya mau minum. Wah, saya pikir ini tanda dari Tuhan. Akhirnya menerima. Wah, suami saya yang selama ini benci sama saya kerja atomi, apalagi saya suka pergi-pergi ya kan. Sementara saya hanya bisa meng-hire 2 orang menjaga suami saya ya kan. Tapi kemudian tiba-tiba dia mau minum. Wah, bagi saya ini satu harapan. Berarti Tuhan mengizinkan saya untuk boleh menjalankan kerja atomi lagi kan. Ya. Ya, kemudian ya. Dan yang luar biasa lagi, saya ingin memberi contoh kepada anak-anak saya. Ya, kenapa? Waktu kami dalam keadaan susah, suami saya itu telepon ke anak-anak saya bahwa kamu tidak punya masa depan. Sebab orang tua kamu sudah bangkrut. Nah, anak saya jadi nangis, kemudian dia jadi malas telepon bapaknya ya, karena kan selalu telepon, selalu ngomongnya begitu. Kemudian juga anak saya yang satu lagi, dia takut bayar utang karena dikasih tahu sama bapaknya, utang nanti kalian yang bayar. Anaknya kan jadi takut, jadi salah satu anak saya memutuskan pindah kartu keluarga ke orang lain, karena dia tidak mau lagi ada di keluarga kami. Seperti itu kondisi ketika anak saya mengalami seperti itu ya. Oke. Dan satu lagi, saya tuh pernah berjanji bahwa saya akan punya 1000 orang yang saya ingin mereka sukses seperti saya. Jadi saya pikir saya harus kembali, dan itulah saat Tuhan ingatkan saya, tugas kamu belum selesai, kamu harus menyelesaikan dengan baik. Wah, luar biasa. Wih. Saya yang duduk di sini sampai speechless. Di sini sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan, cuman saya jadi ngeblank. Bener-bener ya, atomi ini buat tadi untuk orang yang no hope, gak ada harapan, akhirnya punya secercah harapan. Amin. Betul begitu ya Bu Susan. Betul, ya? Oke, baik Bu Susan. Tadi kan sudah dijelasin kesulitan dari faktor eksternal maupun internal dari keluarga Ibu atau suaminya Ibu. Iya. Nah, setelah itu akhirnya Ibu berhasil untuk bangkit dari kesulitan itu, ya kan? Terus perubahan dalam hidup Ibu Susan apa aja sih yang signifikan? Perubahan yang paling signifikan dalam hidup Ibu Susan itu apa? Setelah bergabung dengan Atomi atau melalui Atomi ini? Iya. Ketika tanggal 26 Januari 2021, pihak manajemen menelpon saya bahwa penghasilan saya belum sampai 6 bulan sudah mencapai 500.000 won, dan saya layak menjadi anggota Leaders Club. Dan waktu itu saya mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Dan saya tanya berapa orang yang jadi, dia bilang masih baru Ibu, dia bilang ya, yang lain masih berjuang. Wah, Nah, luar biasa Ibu Susan ini. kemudian saya bisa dapat income dari Atomi, kemurahan Tuhan, saya mampu membayar pengacara, saya
mengurus kembali tanah-tanah saya di Sorong. Pada akhirnya hari ini dengan income yang saya dapat, saya berhasil mengembalikan 60 hektar tanah saya. Wow. Akhirnya kembali Bu aset-asetnya Bisa Ibu kembali lagi. melalui Atomi ini. Income yang saya dapat di Atomi. Melalui income dari Atomi ini Iya. Ibu berhasil mengembalikan Ya, aset-asetnya Ibu iya, yang betul. sempat hilang itu. Betul. Wah, Oke. luar biasa. Kemudian satu lagi di mana saya menceritakan bagaimana suami saya bisa melihat. Oh ya? Ya, jadi ketika dia minum Hemohim dari Januari sampai April 2019, ketika sebelumnya dokter yang ada di Adi Husada itu bilang suami saya nggak bisa dioperasi. Tetapi setelah beliau minum Hemohim, ternyata dia bisa dioperasi pada waktu bulan April, jadi dia bisa melihat kembali. Oke, tidak bisa dioperasi karena diabetesnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi Oke. sehingga nggak bisa dioperasi. Berarti mohon maaf suaminya Bu Susan baru minum Hemohim atau konsumsi Hemohim dari Januari tanggal sampai 1 sampai bulan Maret. Maret. Bulan April waktu ke klinik Itu sudah bisa dibolehkan operasi. Berarti Berhasil. cuma 3 bulan. Iya. 3 bulan sudah bisa turun diabetesnya, luar Betul. biasa Padahal sekali. cuma minum 1 hari 1 saset. 1 hari 1 saset. Satu saset karena dia Oke. gatal kalau minum 2 waktu itu. Oh masih ini ya, Iya. masih penyesuaian ya waktu Iya, itu ya. iya. Tapi berhasil ya Bu ya. Berhasil. Kemudian anak saya waktu COVID Delta itu kukunya sudah biru semua Oke. karena pacar dia bilang mama kamu gak sayang kamu, gak bawa kamu ke rumah sakit, tapi membiarkan kamu di rumah. Saya percaya produk Atomi, saya tidak kasih obat, saya kasih dia Hemohim. Waktu krisis saya tiap jam kasih dia, tiap 2 jam saya kasih 2 saset. Anak saya lewati krisis tanpa obat, tanpa rumah sakit, sembuh total. Wow. Itulah sebabnya saya merasa Atomi luar biasa. Iya. Anak-anak saya yang lain, waktu dulu suka mimisan, anak saya suka asma, dengan produk Atomi tidak pernah kambuh lagi. Itu Oke. sukses bagi saya, Oke. karena kesehatan lebih penting. Oke, Bu, itu pacarnya masih jadi pacarnya anaknya Ibu? Masih. Masih ya. Itu perlu dimemberin ya kayaknya Bapak Ibu ya biar tahu khasiatnya Hemohim. Iya. Bisa-bisanya bilang begitu Luar ke biasa calon ya. ibu mertua Kemudian ya. satu lagi anak saya yang sakit asam lambung, sakit mah itu sudah berkali-kali, tapi lewat produk Atomi sekarang dia sudah pulih. Dia pernah minta masuk rumah sakit sendiri gara-gara sudah kehilangan cairan. Karena sakit lambungnya itu dia harus Sudah muntah, berak. Iya, Jadi iya, iya. semuanya ini kami sudah lalui. Lebih luar biasa lagi di Atomi, saya seringkali dibilang orang awet muda.